Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Udri Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R011. Di sini saya akan menjelaskan materi penyusunan anggaran utang dan modal. Pendahuluan, utang perusahaan sangat berkaitan erat dengan struktur modal suatu perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pendanaan di antara komposisi struktur modal perusahaan. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi, modal sendiri atas modal asing dan modal sendiri. Perusahaan menambah utang dan modal biasanya untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu definisi utang dan modal, yang kedua jenis-jenis utang, yang ketiga manfaat anggaran utang dan modal, yang keempat faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yang kelima penyusunan anggaran utang, dan yang keenam penyusunan anggaran modal. Untuk pokok bahasan yang pertama, definisi utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Anggaran modal merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan, penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Anggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Pokok bahasan yang kedua, jenis-jenis utang. Jenis-jenis utang dibagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek atau short term debt atau utang lancar atau current debt adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang dagang, utang usaha, kredit modal kerja, beban terutang, dan wesel bayar. Untuk utang jangka panjang atau long term debt atau utang tak lancar atau non-current debt adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, dan kredit investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, menambah utang atau jangka pendek dan jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Dan yang kelima, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal dapat meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba, dan meningkatkan rentabilitas pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawas dalam hal pembayaran utang. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Motif psikologis adalah motif yang berdasarkan atas ambisi personal dari pemiliki atau pemimpin perusahaan untuk memperoleh prestise dan kekuasaan yang lebih besar. Sedangkan struktur modal mempengaruhi besar kecilnya utang. Semakin besar modal sendiri, maka semakin besar kesempatan memperoleh utang yang besar. Sebaliknya, semakin kecil modal sendiri yang dimiliki, maka semakin kecil kemungkinan memperoleh utang yang besar. Pokok bahasan yang kelima yaitu penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah yang pertama yaitu Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Selanjutnya, langkah kedua menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu, dan langkah ketiga menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, yang pertama yaitu Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Dan langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Untuk pokok bahasan yang keenam yaitu penyusunan anggaran modal.
Penyusunan anggaran modal berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia terdiri atas yang pertama perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi disebut dengan privat. Untuk yang kedua yaitu firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaannya untuk keperluan pribadi. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau perseroan komanditer adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan, dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Untuk yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT. Adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Dan yang kelima ada koperasi, merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.